Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pertemuan keempat tentang mata kuliah hak kekayaan intelektual. Nah, untuk pertemuan yang keempat, saya akan memberikan materi tentang hak cipta. Nah, hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kita lihat apa itu hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi maksudnya bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara dengan secara otomatis. Maksudnya secara otomatis dengan prinsip deklaratif. Artinya hak cipta itu merupakan bidang kekayaan intelektual yang perlindungan oleh negara ini diberikan secara otomatis, artinya tidak perlu pendaftaran, cukup dia dideklarasikan, cukup diumumkan, kalau dia laku cukup dikumandangkan. Maka sejak saat itu negara sudah memberikan hak kekayaan intelektual, yaitu berupa hak cipta. Nah, namun penggunaan dari hak cipta tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang seperti dibatasi oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, lingkup dari hak cipta itu adalah lingkup dari hak cipta kita lihat seni, sastra, ilmu pengetahuan, seni, sastra, pengetahuan, kemudian termasuk di dalamnya adalah hak-hak yang terkait dalam bidang hak cipta, yaitu contoh misalnya pelaku dalam hal ini mereka bukan pencipta tetapi dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Karena apa? Karena mereka terkait dalam bidang hak cipta. Salah satu contoh misalnya pelaku penyanyi, pelaku pemain sinetron. Nah, di sini mereka dilindungi oleh undang-undang hak cipta, tetapi mereka bukan pencipta, melainkan hak yang terkait dalam bidang hak cipta. Kemudian, produser rekaman suara. Ini adalah termasuk dalam bidang hak yang terkait dalam bidang hak cipta. Dia bukan pencipta, melainkan dia terkait dalam bidang hak cipta, yaitu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian lembaga penyiaran. Jadi misalnya saya jelaskan, seorang pencipta lagu, dia otomatis sebagai pencipta. Kemudian si pencipta lagu ini melisensikan, menyuruh seorang penyanyi untuk membawakan lagunya. Kemudian si pencipta merekam suara si penyanyi ini dengan menggunakan produser rekaman. Kemudian oleh si produser rekaman ini nanti dilisensikan lagi ke lembaga-lembaga penyiaran. Misalnya dikumandangkan di televisi, baik swasta maupun radio misalnya. Nah, mulai dari penyanyi, produser rekaman, dan lembaga penyiaran, ini mereka bukan pencipta, melainkan mereka terkait dalam bidang hak cipta. Artinya, walaupun mereka bukan pencipta, tetapi dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Nah, ini jadi saya ulangi lagi bahwa hak cipta itu adalah termasuk seni. Seni ini adalah seni tari, seni pahat, seni patung, seni drama. Kemudian sastra. Kemudian ilmu pengetahuan, program komputer. Nah, ini adalah hak cipta.
hak cipta. Nah, tetapi ada lagi hak-hak yang terkait dalam bidang hak cipta. Tadi disebutkan sebagai pelaku dalam hal ini adalah pelaku penyanyi, penari, kemudian pemain sinetron, selanjutnya produser, kemudian lembaga-lembaga penyiaran. Nah, ini contoh-contoh dari hak cipta. Nah, hak cipta ada penyanyi, penyanyinya ini adalah hak yang terkait. Ini penari, ini lukisan, ini produser. Nah, semua ini adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dalam bidang hak cipta. Nah, hak cipta berdasarkan undang-undang ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Hak eksklusif atau hak istimewa yang diberikan oleh negara. Ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu diatur dalam pasal 5. Hak moral itu adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Untuk yang pertama, tetap atau tidak mencantumkan namanya. Tetap atau tidak mencantumkan namanya. Salah satu contoh misalnya, seorang penyanyi misalnya seorang biduan membawakan sebuah lagu di acara resepsi perkawinan atau ulang tahun dan sebagainya. Maka kewajibannya si penyanyi, sebelum dia membawakan lagu tersebut, dia harus menyebutkan bahwa pada hari ini saya akan membawakan lagunya siapa. Jadi harus disebutkan namanya. Jadi si pencipta itu bisa menuntut seseorang untuk menyebutkan namanya. Nah, ini yang disebut dengan hak moral. Atau menggunakan nama samaran atau alias. Menggunakan nama samaran atau alias. Jadi para penyanyi sering menggunakan nama-nama samaran dan tidak merupakan nama asli. Kemudian hak moral juga termasuk untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan. Salah satu contoh misalnya, pengarang buku bisa merubah hasil karya ciptanya, karangan bukunya, karena misalnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bukunya yang sudah dia cetak ini sudah tidak sesuai lagi karena peraturan perundang-undangannya sudah tidak berlaku lagi atau sudah ada yang baru. Kemudian bisa mengubah judul dan anak judul. Nah, ini hak moral dari si pencipta. Jadi bisa merubah judul. Jadi bisa misalnya untuk buku revisi itu ditambahkan judulnya atau dirubah anak judulnya. Kemudian kelima, mempertahankan hak jika terjadi distorsi, modifikasi, mutilasi hasil ciptaan seseorang. Jadi si pencipta ini bisa menuntut seseorang berdasarkan hak moral karena telah terjadi distorsi, pemotongan, pemenggalan, dimodifikasi hasil ciptaannya. Nah, selanjutnya hak eksklusif juga merupakan hak ekonomi. Ini diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, 1. Penerbitan, 2. Penggandaan, 3. Penerjemahan, dan 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, dan 5. Pendistribusian, 6. Pertunjukan, dan 7. Pengumuman, 8. Komunikasi dan penyewaan. Nah, ini semua adalah merupakan hak ekonomi. Ya, jadi setiap buku si pencipta diterbitkan, maka si pencipta mempunyai hak untuk menuntut royalti.
penggandaan, misalnya penggandaan dari bukunya juga dia bisa menuntut hak ekonominya. Penerjemahan juga demikian. Nah, hak cipta atau pemegang hak cipta ini mempunyai hak eksklusif, artinya bisa menggunakan sendiri hasil ciptaannya, bisa juga mengumumkan dan memperbanyak, kemudian bisa melarang pihak lain menggunakan hasil ciptaan tanpa hak izin, atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan ciptaannya dengan lisensi, kemudian bisa melakukan penuntutan secara perdata maupun pidana. Nah, ini adalah hak-hak si pemegang hak cipta. Saya akhiri dulu pertemuan keempat, sesi atau part pertama. Nanti akan kita lanjutkan di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.